Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Bawi Karsi. Selamat berjumpa kembali dan bertemu kembali meskipun dalam bentuk video. Anak-anakku pejuang Bawi Karsu. Kali ini Pak Awan akan menjelaskan tentang gerak parabola. Gerak parabola. Bagaimanakah gerak parabola? Ayo kita mari ikuti penjelasan berikut ini. Gerak parabola syaratnya satu, harus menguasai materi GLB dan GLBB. Gerak lurus beratuan dan gerak lurus berubah beratuan. Insya Allah pertemuan sebelumnya sudah dipelajari tentang GLB dan GLBB. Tapi langkah baiknya Pak Awan akan mengulas sedikit mungkin tentang GLB dan GLB, mungkin dari ciri-ciri tentang grafik. Oke, untuk grafik GLB di bawah ini, coba pada sumbu Y ini adalah sebuah posisi dan disinilah waktu. Pada grafik GLB, perubahan jarak terhadap waktunya adalah konstan. Di sini pada grafik ini adalah tiap detiknya dia bertambah 2 meter. Jadi 2 meter tiap detiknya. Sehingga pada grafik GLB perubahan jarak per waktunya adalah konstan. Ya. Nah, perubahan jarak per waktu adalah kecepatan. Sehingga dirumuskan cuma satu rumusnya pada GLB adalah S sama V kali T. Ingat-ingat. Jarak adalah kecepatan dikalikan waktu. Ya, masih ingat sebelumnya. Kemudian bedakan dengan grafik GLBB di sini. Pada grafik yang pertama adalah grafik benda mengalami percepatan atau dipercepat. Kalau kita bagi di sini per detiknya, per 1 detik jaraknya ini, ya kalau ini posisi, perubahan jaraknya tiap waktunya bertambah. Jadi 1 detik pertama sekian, 2 detik pertama bertambah lagi, 3 detik pertama bertambah, 4 detik makin bertambah lagi, lebih banyak lagi. Jadi ini dipercepat itu adalah pertambahan jaraknya adalah bertambah. Sedangkan diperlambat grafiknya seperti ini, ya pertambahan jaraknya berkurang, makin berkurang tiap detiknya, berkurang makin kecil. Ya. Ini adalah contoh GLBB diperlambat. Jadi pertambahan jaraknya diperkecil. Makin mengalami pengurangan tambahan jarak ya tiap waktunya. Jadi penambahan jaraknya per waktunya berkurang kalau itu diperlambat. Jadi bisa membedakan antara grafik GLB dan GLBB dipercepat maupun diperlambat. Oke, anak-anakku, Pak sudah mengulang sedikit tentang GLB dan GLBB. Nah, ada 3 rumus yang Anda harus kuasai. V0 plus AT, S V0 T plus setengah T kuadrat, V0 kuadrat, V kuadrat sama V0 kuadrat plus 2S dengan nilai A plus jika dipercepat dan minus jika diperlambat. Ini harus hafal, harus dipahami betul. Yang materi GLB kemarin harus hafal ya untuk. Kemudian ini contoh dari gerak parabola. Ini contoh dari proses gerak parabola. Ya, ini contoh lintasan bola permainan bola basket ya. Bentuknya lah parabola. Jadi bentuk parabola seperti ini, melengkung seperti ini. Ini namanya lintasan parabola. Ini kita akan pelajari tentang gerak parabola seperti ini. Ini contoh di permainan basket, banyak sekali ya. Jadi di sepak bola, bola tenis, bola pingpong, apapun yang bola lempar lembing, lempar cakram ya, semua banyak
menggunakan cabang olahraga menggunakan cabang gerak parabola. Oleh sebab itu harusnya untuk atlet harus belajar tentang gerak parabola ini, ya, supaya bisa mengukur kekuatan tembakannya sesuai dengan jarak posisi tubuh dengan ring lah. Ini nanti kita bisa melihat kenapa ini harus melompat gitu ya. Jadi gitu. Oke, anak-anakku, ini contoh gerak parabola. Ya, kita sekarang ke materi. Kalau kita gambarkan lintasan parabola seperti ini, ya, seperti ini, ya, seperti lintasan bola basket tadi. Nah, di sini pada sumbu Y, garis vertikal ini adalah sumbu Y, yakni ketinggian. Dan garis mendatar ini adalah sumbu X, ini lantainya. Kalau dilihat tadi, ini lantainya, ini adalah sumbu vertikal, adalah ketinggiannya. Jadi kalau bola dilempar dengan kecepatan awal, kita masih mempelajari kinematika. Jadi kalau kinematika kita tidak mempelajari kenapa benda ini bergerak, penyebab bendanya bergerak, enggak. Tapi kita mempelajari tanpa mempelajari penyebab gerak. Jadi kita ada benda ini harus punya fenol. Tentunya ada energi ya. Ada energi, nanti dipelajari pada bab usaha dan energi. Nah, sekarang kita belajar ini punya kecepatan awal, namanya fenol. Nah, fenol seperti ini. Nah, tentunya fenol ini nanti punya proyeksi X dan Y nanti. Ya. Oke. Coba perhatikan pada sumbu X ya. Kalau kita bagi dalam waktu yang sama. Kalau pada waktu yang sama, dalam waktu yang sama, ternyata perubahan jaraknya X tiap detiknya adalah sama. Jadi perubahan jarak tiap detiknya adalah sama. Diperhatikan sini. Jadi perubahan jarak tiap detiknya adalah sama pada sumbu X. Sehingga ya, pada sumbu X ya, sehingga delta X berdeltanya konstan. Jadi perubahan jarak per waktunya adalah konstan. Nah, delta X per delta T ini adalah V ya, sehingga dikatakan V itu tetap ya. Ciri-ciri V tetap ini adalah namanya GLB, gerak lurus beraturan. Berarti pada sumbu X terjadi gerak lurus beraturan. Cirinya adalah kecepatan tetap atau perubahan jarak delta X per delta T ini adalah konstan atau tetap. Kalau kembali Pak Wan ke fenol tadi, bahwa fenol itu arahnya sini. Kalau diuraikan menjadi fenol X dan fenol Y ya di sini. Karena ini sudut elevasi, namanya sudut elevasi alfa ini sudut elevasi. Jadi kalau diuraikan jadi fenol X sama dengan fenol cos alfa. Sedangkan fenol Y-nya fenol sin alfa, ini depan. Masih ingat ya trigonometri ya, vektor ya. Jadi ini diuraikan menjadi fenol Y dan fenol X. Masing-masing besarnya yang tadi. Fenol cos alfa dan fenol sin alfa. Oke, kita masih belajar sumbu X-nya. Rumusnya cuma satu ya. Karena GL itu rumusnya satu, S sama dengan V kali T. S-nya adalah X. Jadi Vx kali T. Karena ini tetap, maka Vx itu sama dengan fenol X ya. Nah, fenol X sama fenol cos alfa, sehingga besarnya Vx fenol cos alfa kali T. Karena dimanapun titiknya Vx tetap, karena terjadi perubahan GLB. Jadi nilai Vx adalah tetap ya, diingat Vx adalah tetap. Jadi rumusnya adalah fenol cos alfa kali T. Kemudian bagaimana pada sumbu Y? Pada sumbu Y ya, pada sumbu Y coba dilihat ini. Ini diuraikan fenolnya. Nah, seperti ini. Ternyata pada gerak bola dari tanah ke puncak ini, perubahan jaraknya ya, perubahan jaraknya mengalami pengurangan tiap detiknya. Jadi makin lama sedikit, makin sedikit, makin ke arah puncak makin sedikit. Artinya bahwa dari bola ini, dari tanah ke puncak ini diperlambat. Begitu sebaliknya dari puncak ke tanah, nanti akan dipercepat. Cirinya berarti perubahan jaraknya tiap waktunya bertambah besar. Itu. Jadi ini diperlambat dari tanah ke puncak, dari puncak ke tanah dipercepat. Gitu ya. Artinya bahwa pada sumbu Y mengalami gerak lurus
berubah beraturan atau GLB. Jadi diingat pada sumbu Y terjadi gerak GLBB. Ingat ya, gerak GLBB karena perubahan jarak tiap waktunya adalah bertambah dan berkurang. Artinya dari tanah ke puncak diperlambat dan dari puncak ke tanah dipercepat. Nah, sehingga persamaannya, ingat 3 persamaan dari GLBB di sini tambahi VY ya. VY jadi ini fenol Y gitu ya. VY sama fenol Y plus GT. A-nya diganti G karena yang berpengaruh percepatan gravitasi bumi. Kalau ada di bumi, kalau di bulan berarti percepatan gravitasi bulan gitu. Y sama dengan fenol Y T plus setengah GT kuadrat ya. VY kuadrat sama dengan fenol Y kuadrat plus 2GY gitu ya. Akhirnya ini gravitasi bumi. Kalau ke bawah plus, ke atas minus ya. Itu tadi sudah diberitahu. Jadi plus itu dipercepat, minus diperlambat. Nah, sehingga kesimpulannya ya, jadi persamaan parabola itu pada sumbu X adalah X Vx kali T. X-nya adalah sama dengan fenol X, yaitu fenol cos alpha kali T. Sedangkan pada sumbu Y ada 3, Vy fenol sin alpha plus GT, V fenol sin alpha T plus setengah GT kuadrat, V kuadrat fenol kuadrat sin kuadrat alpha plus 2GY. Ini diingat, ini harus hafal, mirip dengan rumus G. Nah, rumus GLBB cuma fenolnya fenol Y. Fenol Y itu fenol sin alpha. Jadi fenolnya ditambah sin alpha, fenol sin alpha. Di sini fenol Y kuadrat berarti fenol kuadrat sin kuadrat alpha. Gitu ya. Jadi bedanya adalah fenolnya jadi fenol sin alpha. Oke, pada rumus GLBB pada sumbu Y gerak parabola. Jadi ini persamaan dasarnya. Mencari variabel pada sumbu X pakai rumus fenol cos alpha T. Pada variabel Y, nah 3 rumus ini harus dikuasai. Oke, pahami sebentar. Kemudian ya, di puncak. Apa di puncak? Di puncak ini makin bola ini makin naik ini. Vx-nya tetap karena Vx terjadi GLB tetap. Tapi Vy lama makin berkurang ya, makin lama berkurang sampai di puncaknya V-nya adalah 0. Ya, tidak naik lagi. Berarti V-nya adalah 0. Nah, Vy 0 inilah membawa dampak pada rumus GLBB pada sumbu Y-nya ya. Karena ada 3 rumus ya. Pada sumbu X tidak berpengaruh karena tidak ada Vy. Pada sumbu Y berpengaruh ya. Pengaruh karena ada Vy. Vy-nya ada 2. Persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi kalau saya ya, pada puncak ininya 0. Pada puncak ininya 0, V-nya 0. Ini pada puncak. Kalau ini dimasukkan 0 akan menjadi ya. Nah, contohnya ini. Jika bergerak dari tanah ke puncak, kalau bergerak dari tanah ke puncak berarti ini bernilai negatif. Ya, bernilai negatif karena diperlambat. Nah, ini semua negatif. Jadi G-nya bernilai negatif. Nah, pada sini masukkan 0 ya, di puncak ini 0. Ya. Nah, 0 sama dengan fenol sin alpha min GT. T sama dengan fenol sin alpha per G. T inilah waktu dari tanah ke puncak, saya namai TP, waktu puncak ya. Waktu dari tanah ke puncak itu TP. Ya, dari rumus yang pertama 0 sama dengan fenol sin alpha min GT, sehingga T sama dengan fenol sin alpha per G. Kalau rumus kedua tidak berpengaruh karena tidak ada Vy-nya. Rumus ketiga saya masukkan 0, Vy-nya Vy kuadrat jadi 0 sama dengan fenol kuadrat sin kuadrat alpha min 2GY. Pada puncak Y-nya adalah mengalami maksimum. Berarti Y-nya mengalami maksimum. Berapa Y maksimum? Oh ya, untuk waktu dari tanah ke tanah atau lama di udara bahasanya. Ya. Waktu dari tanah ke tanah atau lama di udara namanya Tmax, yaitu 2 kali TP. Karena waktu dari tanah ke puncak sama dengan waktu dari puncak ke tanah. Besarnya sama. Sehingga kalau simetris, sehingga dari tanah ke puncak dan ke tanah adalah 2 kali TP. TP-nya fenol sin alpha per G berarti sehingga 2 kali fenol sin alpha per G itu Tmax-nya. Ya, itu Tmax.
Kemudian rumus yang ketiga, kalau saya masukkan, ya kita bisa mencari tinggi maksimumnya tadi yang saya sebut tadi. 0 sama V 0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2GY max. Ini GY max. Sehingga kalau dipindah ke ruas kiri, 2GY max sama dengan V 0 kuadrat sin kuadrat alfa. Sehingga Y max sama dengan V 0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini rumusnya untuk mencari tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Ya, tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Oke, ini khusus pada puncak. Ya. Kemudian pada sumbu X bagaimana? Nah, jika bergerak dari tanah ke puncak, berarti kan minus tadi ya. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak mendatar maksimum? Berarti X max-nya berapa? Kalau X max-nya ditanya berapa, berarti X itu adalah V0 cos alpha kali T. Tentunya T-nya T max. Nah, T max itu berarti dari tanah ke puncak kemudian ke tanah. Ini butuh waktu berapa? Jadi kalau mencari cara jarak mendatar maksimum atau X max, berarti V0 cos alpha T, T-nya adalah T max. Nah, T max. Nah, T max-nya adalah 2 kali TP. 2 TP berarti 2 V0 sin alpha per G dimasukkan seperti itu. Sehingga kalau saya kuadratkan, jadi saya kalikan V0 kuadrat, ya V0 kali V0 jadi V0 kuadrat, jadi 2 sin alpha cos alpha per G. Ya. Di dalam rumus trigonometri 2 sin alpha cos alpha sama sin 2 alpha. Ya, dipelajari. Sehingga X max itu adalah V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Bisa gunakan yang V0 kuadrat 2 sin alpha cos alpha per G boleh, pakai V0 kuadrat sin 2 alpha per G boleh. Saran saya dua-duanya dipahami. Ya, ini rumus X max. Kesimpulannya apa? Berarti gerak parabola itu adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBW pada sumbu Y. Dipahami ya, dipahamkan. Nah, contoh soal. Sini ada contoh soal. Ini sebuah benda ditembakkan, ya. Peluru ini ditembakkan dengan sudut elevasi 30 dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berapakah tinggi maksimumnya? Ya, tinggal masukkan aja ya. Berarti Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0-nya 20, alfanya 30 derajat, G-nya 10. Kalau ketahui berarti G-nya 10, ini ada G-nya 10. Kita masukkan. Ya, 3 kuadrat sin kuadrat alfa. 30 kuadrat, 30 sin kuadrat 30 itu adalah setengah kuadrat, berarti seperempat. Saya taruh di sini 4-nya di bawah. 2 kali G, G-nya 20, berarti 24. Maka kalau di hasilnya adalah 11,25 meter. Ini adalah Y maksimum atau H maksimum. Ya. Soal yang kedua, ini sebuah peluru tembakan gambar di samping. Ya, peluru tersebut jatuh ke tanah setelah bergerak 12 detik atau sekon. Gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi maksimum. Di sini yang diketahui T max-nya 12 sekon itu T max. Maka kita harus ke T max dulu sebelum mencari ini, karena di sini V0 sama alpha tidak diketahui. Maka kita ke persamaan T max dulu. T max adalah 2 V0 sin alpha per G. Sehingga kalau T max saya masukkan 12 sama 2 V0 sin alpha per G. Ya, di sini berarti 12 bagi 2 adalah 6. Berarti 6 adalah V0 sin alpha per G. Sehingga 6 kali G sama dengan V0 sin alpha. Kita punya persamaan V0 sin alpha. Kemudian dari persamaan Y max adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Berarti kalau V0 sin alpha per 6G, di sini V0 kuadrat sin kuadrat alpha, berarti sama saja dengan V0 sin alpha kuadrat, ya. Sehingga bisa saya tulis 6 kuadrat kali G kuadrat per 2G. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alpha sama dengan 6 kuadrat G kuadrat, ya. Oke. 6 kali 6 36 bagi 2 18. G kuadratnya dibagi G jadi G. G-nya 10 berarti 180 meter. Ini Y maksimumnya. Ya, Y maksimum atau H max. Nah, Y max.
Ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Seorang kiper menendang bola dengan lintasan seperti gambar. Jarak X-nya berapa? X max. Ini tanyakan X max ya. Berarti X max, jarak X max. Diketahui V0 sama alfa 45 derajat. Kayaknya tinggal masukkan rumus saja ini ya. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini rumusnya X max ya. Dimasukkan 25 kuadrat sin 2 kali 45. 245 90 sin 91. Berarti ya 625 dibagi 10, berarti 62,5 meter. Ini adalah X max-nya. X max. Jadi di sini X-nya. Jadi kalau paham jadi mudah ya. Dipahami dulu, dimengerti dulu. Kemudian contoh, jadi air dalam bak ini setinggi 0,2 meter, oke, terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga air memancar keluar jatuh di permukaan tanah berjarak ini. Ini mohon maaf 0,2 meter diabaikan. Ini abaikan saja karena nanti babnya adalah bab fluida. Dari Pak Wan cari ini kan juga karena parabola. Ini anggap aja kecepatan awalnya adalah 6 meter per sekon. Ya, kecepatan awalnya 6 meter per sekon pada ketinggian 5 meter. Pertanyaannya berapa R? R ini jarak X ya. X-nya berapa? Oke. Kita cari dulu apa yang diketahui dulu. Di sini lihat alfanya adalah ini tidak punya elevasi. Elevasinya adalah 0. Nah, elevasinya adalah 0, alfanya 0. Kemudian kecepatan awalnya 6 meter per sekon. Ini kecepatan awal. V0, V0-nya 6 meter per sekon. Kemudian Y-nya, Y di sini ada 5 meter. Ini Y. Ya. Sekarang kita masukkan dulu persamaan Y-nya karena ketahui Y. Yang dari yang diketahui dulu kita bekerja ya. Y-nya 5, maka kita masukkan V0 sin alfa kali T plus setengah GT kuadrat, karena ini dipercepat berarti plus setengah GT kuadrat. Kemudian alfanya 0, berarti sin 0 adalah 0 ya. 0 kali V0 kali T 0, sehingga persamanya 5 sama dengan 0 plus setengah GT kuadrat. Sehingga di sini T-nya bisa dicari, T itu 2Y per G ya. Kalau dikalikan 2Y per G, 2 kali 5 per 10 berarti 1 sekon. Berarti air ini dari ujung ini ya sampai ke tanah adalah butuh waktu 1 sekon. Nah, untuk mencari R adalah pakai sumbu X atau X V0 cos alfa kali T. Alfanya 0, cos 0 adalah 1, sehingga V0 kali T ya. V0-nya adalah 6 cos 0 kali 1 ya, 6 kali 1 kali 1 berarti 6 meter. Jadi R-nya ketemu ya, R-nya ketemu 6 meter. Contoh lagi, ini pesawat. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon dan melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom jatuh di B, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, jarak AB-nya berapa? Tanya X-nya lagi. Ya, kita ketahui apa? Kita lihat dulu yang diketahui apa? Alfanya 0 ya. Kemudian V0-nya 200 meter per sekon. Jadi kalau kecepatan pesawatnya 200, berarti sebenarnya bom ini juga kecepatan awalnya 200 meter per sekon. Kemudian tingginya Y-nya 500 meter. Ya, diingat caranya bersama dengan air tadi. Oke, dari Y dulu yang diketahui. Ya, Y-nya V0 karena dipercepat seperti ini, V0 sin alfa T plus setengah GT kuadrat. Y-nya 500, sin 0 adalah 0, jadi plus setengah GT kuadrat, sehingga T-nya adalah 2 kali 500 per G ya, 1000 per 100. Oh, mohon maaf, ini berarti 10 ya. Akar 100 adalah 10 sekon. Mohon maaf, Pak Wan salah ini. Ini harusnya 10 sekon. Harusnya saya ulangi, ini adalah 10 sekon. Kemudian T-nya 10 sekon. Kemudian kalau dimasukkan X-nya adalah V0 cos alfa kali T. V0-nya 200, cos 01, ininya 10. Mohon maaf, 10. Berarti ini yang terjadi 2000 meter atau 2 kilo ya. Bukan 20 kilo tapi 2 kilometer. Ya, saya ulangi, ininya 10 sekon waktunya karena masih di akar. Kemudian 200 kali 10, 2000 meter itu 2 kilometer. Itu revisinya Pak Wan ya. Mau dipahami, yang penting
caranya sudah betul gitu. Itu beberapa contoh dari gerak parabola. Nah, sekian dari Pak Wawan. Apabila kurang jelas